Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TTM Channel. Tips dan trik seputar informasi menarik, informatif buat sobat-sobat millennials. Nah, barengan Dona Dev ya. Di video kali ini kita bakal share informasi, lebih tepatnya pengalaman pribadi kali ya, seputar aku keterima sebagai announcer di PT KA Pariwisata. Tapi sebelum lanjut, wajib banget nih buat kalian like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar bisa selalu mendapatkan informasi terupdate dari TTM Channel. Check it out! Tips yang pertama, nah langkah mula ketika kita mau mendaftar sebuah pekerjaan, persiapkan berkasnya secara baik ya. Tuh, persiapkan berkasnya gimana nih biar bisa tahu ya berkas apa aja yang kita siapkan. Nah, bermula dari ceritaku, karena kita mungkin informasinya beda-beda ya. Kalau ceritaku kan tadi dari informasi akun loker di sosmed. Ya otomatis aku mengikuti informasi yang dicantumkan di akun tersebut. Nah, ceritanya di postingan Instagram nih aku kemarin dapat informasinya. Aku ikuti linknya. Nah, kemudian aku akan diantarkan di sebuah laman lowongan pekerjaan tersebut. Dan tepat sekali di lowongan pekerjaan PT KA Pariwisata. Di situ nanti aku akan pilih job mana yang akan aku daftar. Kebetulan aku tertarik sebagai announcer ya. Karena ya suka aja gitu di bidang public speaking. Kemudian aku klik bagian di lowongan pekerjaan announcernya. Di situ akan muncul berbagai berkas-berkas yang harus aku persiapkan. Nah, di situ juga finalnya ya, untuk tahap terakhirnya di awal pemberkasan ini kita disuruh ngirim ke email. Jadi periksa baik-baik berkas-berkas yang akan kita lampirkan. Karena jangan anggap sepele juga ya, walaupun ini tahap pertama tapi sangat penting buat kita. Tips yang kedua, setelah kalian melakukan pemberkasan secara teliti ya, otomatis kalau kita habis ngirim berkas, kita nunggu dong ya, kapan aku ini dipanggil-panggil buat bisa tes selanjutnya, entah itu interview atau apa. Jadi sambil menunggu pengalamanku ya waktu itu, langsung mempelajari bidang pekerjaan yang aku daftar. Sebagai announcer ya, walaupun secara garis besar sudah tahu ya, announcer penyiar ya nyiarin kereta gitu ya, karena di pekerjaan kebetulan perusahaan yang aku daftar di PT KA Pariwisata. Dan udah deh langsung aku cari pertama informasi mengenai perusahaannya dulu sih ya. Perusahaan KAI Persero itu apa? Karena PT KA Pariwisata itu kebetulan merupakan anak perusahaannya dari KAI Persero. Nah, di situ kita mau nggak mau harus belajar dong ya. Jangan sampai kita mau mendaftar pekerjaan di sebuah perusahaan, kita nggak tahu perusahaannya apa. Nah, kita pelajari dulu perusahaannya seperti apa dan job yang akan kita daftar sebagai announcer. Kebetulan kan announcer itu langsung praktek nih guys. Nah, aku langsung nyari tuh di YouTube contoh-contoh penyiar kereta api. Jadi jangan lupa persiapkan baik-baik sampai nunggu panggilan tes berikutnya. Tips yang ketiga sobat millennials, setelah kita menunggu cukup lama, asik, enggak lama banget ya, 2 minggu saja. Kebetulan aku dipanggil dalam rentan waktu 2 minggu dari aku pengiriman berkas ke Daop 5 Purwokerto. Nah, kok di Daop 5 Purwokerto sih? Nah, kebetulan lowongannya itu di Daop 5 Purwokerto nih untuk PT KA Pariwisatanya. Jadi, aku tesnya di Purwokerto ya. Aku dipanggil untuk wawancara di sana. Nah, setelah persiapan yang matang, kita saatnya bertempur wawancara. Aduh, deg-degan gak sih? Aku di sana langsung bertemu dengan beberapa pesaing lainnya. Aku tanya dong ya,
kamu daftar sebagai apa? Kebetulan di situ satu sesi announcer semua sih. Oke, jadi pesaingku ada di berbagai universitas-universitas yang lumayan bonafit sih menurut aku ya. Ada juga yang dari SLTA mendaftar. Di situ aku sedikit merasa, terpacu gitu ya. Jangan sampai aku kalah walaupun aku dari kampus yang notabene mungkin tidak sekeren-keren mereka ini. Oke. Aku karena sudah waktunya bertempur, aku tidak ingin terlalu banyak belajar banget ya karena sudah aku persiapkan. Aku lebih ke berdoa dan untuk lebih percaya diri saja. Oke, dan tiba saatnya aku dipanggil nih waktu itu. Jadi ada 3 interviewer. Pertama dua ya. Kemudian yang satu menyusul. Aku ditanya lumayan banyak hal sih. Pertama, aku ini siapa? Kemudian seorang apa, pernah bekerja di mana? Aku juga jawab ya, aku pernah bekerja sebagai kasir sekitar 1 tahun lebih ya. Kemudian menjadi penyiar radio 3 tahun. Gila, lama banget. Dan aku juga ditanya apa ya? Apa yang aku ketahui tentang penyiar? Kemudian aku jelaskan, pokoknya jelasin aja deh apa yang dimau interviewer ini teman-teman. Dan tips dari aku juga, pokoknya selama wawancara, do your best. Lakukan yang terbaik ya. Oke, lanjut. Nah, waktu itu aku langsung ditanya, coba deh jelasin tentang diri kamu gitu. Ya udah, aku jelasin, aku ini siapa. Kemudian sebutin apa sih kemampuan kita. Yakinkan interviewer buat bisa milih kita. Jadi kita bisa di bidang public speaking. Contohnya seperti kebetulan kalau penyiar sudah ya, penyiar. Kemudian bisa MC. Kemudian aku baru mau bilang nyanyi ya, sebenarnya aku lebih suka nyanyi, tapi baru bilang MC aku sudah disuruh, tunggu. Kamu bisa MC apa aja gitu kan ditanya. Aku jawab bisa MC all event ya, ulang tahun. Kemudian pernah jadi MC di Expo Purworejo Expo apa ya itulah semacam kayak gitu. Langsung nih mereka nyuruh aku buat praktek jadi MC. Deg-degan, tetap deg-degan ya, walaupun mungkin kita sering menghadapi banyak orang, tapi rasanya itu karena pengalaman baru tetap aja deg-degan. Sampai aku nanya gini, ini nggak apa-apa saya praktek MC? Soalnya nadanya agak keras kan gitu kan kalau MC gitu. Aku disuruh MC di acara Kuto Arjo Expo, acara musik. Aduh, oke. Aku langsung tenang dulu ya, menghela nafas 3 detik, terus aku praktek. Bla 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 gitulah ya teman-teman. Aku praktek langsung benar-benar menjadi MC di sebuah panggung, ceritanya aku lagi pembukaan seperti itu. Jadi nggak usah malu. Kamu berani ngomong apa, buktikan juga atas omongan kamu gitu. Nah, setelah aku selesai itu, tidak lupa juga karena syaratnya untuk menjadi announcer di PTKA Pariwisata itu bisa minimal 2 bahasa nih teman-teman. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan karena aku juga mencantumkan bahasa Jawanya ya. Ada bahasa Jawa kromo alus. Jadi 3 bahasa aku bisa menguasai. Nah, tapi yang lebih detail saat aku interview itu bahasa Inggris. Jadi aku ditanya tentang apa aja deh sama si interviewer itu, mulai apa yang kamu ketahui tentang penyiar tapi dalam bahasa Inggris ya, what's your opinion about announcer, atau what's your motivation gitu, tentang motivasi kita, kenapa sih kok daftar sebagai penyiar di kereta api gitu. Jadi apapun itu pertanyaannya, bagaimanapun kondisinya, pokoknya lakukan saja yang terbaik. Tips yang keempat, Sobat Millennials. Nah, kita udah melakukan wawancara ya, tapi Dona akan sedikit kupas tuntas biar lebih mulus seleksi kita. Kalian harus memperhatikan attitude. Jadi garis besari good attitude atau berperilakulah yang baik ya. Jadi selama kalian datang, proses sampai mengakhiri proses seleksi, kalian harus tetap good attitude. Good attitude itu gimana sih? Nah, kalian kan akan mendaftar sebagai announcer ya. Misalkan yang mau kayak jadi aku. Nah, jadi yang ramah dong. Jangan sampai mau daftar jadi announcer tapi looknya gitu
besengut. Oh, nek cara Jawa niki besengut gitu loh, guys. Apa ya? Kayak sedih gitu mukanya atau orangnya judes gitu ya, yang ramah dengan peserta-peserta lain, saling menyapa, bertegur sapa, ngobrol ya seperlunya saja. Kemudian ketika wawancara, tips dari Dona juga nih. Dona itu kalau setiap ditanya itu pasti sambil senyum, biar nggak tegang dan rileks aja gitu. Ingat kan, senyum itu salah satu hal yang bisa mengurangi tingkat kesetresan. Jadi jangan lupa tersenyum ya. Nah, senyum. Simple banget itu, good attitude dimulai dari ramah atau senyum juga itu ya. Kemudian berperilakulah yang sewajarnya. Kalian misalkan seorang perempuan, tapi nggak boleh pecicilan gitu ya, petakilan ya. Jujur Dona ini sebenarnya agak-agak petakilan, cuma kan Dona sedang ingin melakukan seleksi. Jadi bukannya jaim atau munafik enggak, tapi kita lebih ke, kalau kata orang Jawa itu empan papan. Kita harus bisa menyesuaikan diri di mana kita berada saat itu. Oke, nah misalkan duduk, kalau untuk cewek itu kaki dimiringkan gini, pokoknya ya rapet gitu ya. Lutut itu rapet, tidak boleh yang lebar-lebar gitu. Pokoknya duduk juga jangan bungkuk, ketika wawancara juga jangan membungkuk. Pokoknya yang relax, tegas, santai tapi tidak usah tegang seperti itu. Kemudian dengan pegawai-pegawai di situ kan kita pasti ketemu dengan pegawai ya. Kita pada saat awal interview seleksi kan kita pasti seorang tamu. Jadi walaupun kita sebagai seorang tamu, kita kan ceritanya lagi mau menjadi bagian dari keluarga PT KA Pariwisata. Jadi yang ramah juga dengan pegawai yang lain. Bahkan juga dengan tim-tim dari kantor tersebut, misalkan dengan Pak Satpamnya atau dengan siapa saja pokoknya yang ada di situ. Oke? Tips kelima. Tadi kita sudah bahas mengenai attitude. Nah, kali ini kita akan bahas sedikit adiknya atau kakaknya attitude nih ya. Grooming. Ini nggak jauh-jauh beda. Karena grooming yang bagus akan mendukung attitude yang baiknya kita. Oke, dan pastikan sebelum kita wawancara, kita dipanggil dengan catatan atau dress code itu bajunya ditentukan ya. Kebetulan kalau Dona ditentukan hitam putih ya, untuk wanita yang berhijab itu jilbabnya warna hitam atau gelap seperti itu. Jadi diperhatikan baik-baik, jangan sampai kalian kesana pakai celana jeans atau pakai apalah yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Karena attitude ini sangat penting ya, karena kita announcer itu merupakan bagian dari frontlinernya PT KA Pariwisata. Nah, itu tuh perlu banget diperhatikan dari ujung kaki ke ujung kepala. Gak usah nyanyi. Ya, jadi pertama dari kaki biasanya ditentukan dengan bersepatu atau tertutup gitu warna gelap atau warna hitam gitu ya. Kemudian khusus untuk frontliner PT KA Pariwisata, sepatunya itu polos nanti untuk saat sudah bekerja. Kemudian kalau misalkan pakai rok, ya yang rapi gitu ya. Roknya, kemudian pakai baju yang polos juga, yang rapi juga, yang sopan gitu. Jilbaban pun juga yang sama. Dan perhatikan baik-baik bagian dari grooming. Kuku. Jangan sampai kuku kalian itu juga panjang. Nah, perhatikan ya, yang bersih dan tidak panjang. Kemudian kalau perlu juga make up, tapi yang looknya juga natural, tapi tidak terlihat pucat gitu ya. Flawless gitu. Nah, karena makeup itu juga diperhatikan loh sebagai frontliner PT KA Pariwisata. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar sebagai frontliner, khususnya sebagai announcer di PT KA Pariwisata, perhatikan juga groomingnya. Oke Sobat Millennials, kita sudah sampai di tips yang ke-6, gak kerasa banget ya. Nah, tips yang ke-6 ini Dona akan berbagi cerita pengalaman Dona setelah sudah melakukan interview atau proses seleksi dengan baik. Dan karena di dalam proses interview itu dijelaskan nanti akan langsung diumumkan nih, wow. Jadi benar-benar ujung tombak itu tadi tes interview. Kalau kita bisa melakukan dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya dengan baik pula. Saat itu menunggu waktu-waktu interview nih. Jadi kalian berdoa, berserah kepada Tuhan menurut keyakinan masing-masing ya.
Dan ingat juga nih, jangan lupa tadi sebelum berangkat atau jauh-jauh hari minta doa restu kepada orang tua ya. Kalau kalian ingin mendaftar pekerjaan ini atau akan melakukan proses seleksi ini. Oke, kalaupun lupa tidak usah khawatir, kan ini masih proses menunggu hasil dari proses seleksi ya. Kalian telepon saja orang di rumah, orang tua, mohon maaf tadi lupa minta doa gitu, misalkan memang kelupaan. Kalian minta doa tuh, sangat-sangat manjur itu doa orang tua, apalagi doa ibu kalian teman-teman. Jadi teleponlah atau SMS gitu ya, pokoknya berilah kabar gitu, minta doa restu, semoga diberikan hasil yang terbaik. Dan singkat cerita nih teman-teman, setelah menanti ya seharian itu lumayan lama dari pagi sampai sore prosesnya. Karena di hari Jumat juga kebetulan, alhamdulillah Jumat berkah nih sobat millennials. Jadi setelah diumumkan, alhamdulillah yang keterima Dona nih. Seneng banget dong ya, dan langsung diberi pembekalan buat nanti bekerja. Dan tahu nggak sih sobat millennials, itu diumumkan tanggal 27 atau 28 ya. Februari itu sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal 28 ya? Iya ya itu. Udah lihat kalender aja lah ya, ribet amat. Iya, itu pokoknya di tanggal 28 kalau nggak salah. Kemudian tanggal satunya ini Dona harus sudah bekerja, bayang pun. Jadi setelah diumumkan, diberi pengarahan pembekalan oleh para interviewer, Dona harus mempersiapkan nih mulai dari pakaian yang akan Dona kenakan saat bekerja besok dan apa-apa saja yang Dona butuhkan. Terlebih Dona ditempatkan di Kabupaten Kebumen, Dona dari Purworejo. Jadi ya persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Oke, mungkin cukup itu saja dulu ya untuk tips dan trik buat sobat millennials. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share buat teman-teman. Siapa tahu bermanfaat dan bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.